Subarasi. Subarasi. Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Uilime Kun. Hari ini gue bakal meresensi anime lagi menjadi anime favorit gue di musim summer 2022 adalah Classroom of the Elite season kedua. Jadi di episode kemarin dimana si siapa Ayano Koji ini direbutin oleh 3 cewek gitu ya, memang secara nggak langsung. Jadi ada siapa namanya? Gue lupa tuh yang satu lagi. Yang intinya sama Kei dan Orikita gitu kan. Gue memang secara nggak langsung Sakura juga masih tertarik gitu sama Ayano gitu. Jadi makanya satu lagi sama satu. Nah makanya ketika Sato mendekati si Ayano, disitulah Kei ngerasa cemburu gitu kan, kalau misalkan Sato berada di dekatnya gitu. Jadi memang episode kemarin tuh benar-benar yang wholesome banget gitu kan. Dan ya Riwen akhirnya mendekati si pengkhianat. Ternyata memang dia sengaja memang seperti itu atau terpaksa melakukan hal itu karena itu diancam oleh Ayano gitu kan, ketika Kei pernah dibully gitu kan oleh dirinya. Nah makanya jadi Riwen tidak begitu atau tidak langsung menjudge Ayano, tapi justru malah memperalat si Kushida untuk memanfaatkan agar ya memanfaatkan Horikita gitu kan, agar rusak hubungan mereka gitu kan, baik Horikita atau Ayano gitu. Nah makanya kita akan lihat apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh Kushida nantinya gitu di episode 8 kali ini, ataukah mungkin Riwen bakal langsung turun tangan, I don't know. Dan ya udah, tidak perlu nunggu belum lagi, langsung aja ke episode 8 Classroom of the Elite season kedua. Oke, kita langsung aja ke videonya saja. Let's go. Oke. Enesis. Ya, dendam ya, lebih ke dendam. Oke, Kushida kah? Oke. Dia sambil ngomong bisik-bisik gitu ya. Buaks. Ya. Oke. Pelawak berlutut. Tutut. Oke. Kita opening dulu. Ya jadi kayaknya kalau gue lihat dari prolognya, ini kayaknya bakalan cerita tentang Kushida gitu. No, I don't know. Ai na. Yokiga. Tinggal 2 cewek yang belum keluar, si Hiyori sama satu lagi tuh, gua nggak tahu siapa namanya, yang rambut hijau. Nah itu tuh kayak kayak Saigusa gitu. Gue nggak tahu gua namanya. Teman-teman nih, please banget ya, lu kalau kalau mau ngasih tahu apa yang gak ada di LN gak apa-apa gitu, tapi kalau lu spoiler apa yang belum terjadi, ya please tahan lah gitu. Gue takut jadi gue nggak hype gitu. Oh, ada email. Surel, kalau bahasa mereka surel.
Oh, ACB. Ternyata doi namanya ACB. Oke. Hmm. Oh. Mm-mm. Oke, oke. Yukimura. Oke. Nggak tidak banyak berguna gitu. Nggak gitulah. Semua orang tuh punya potensinya gitu. Hmm. Hmm. Wajar sih, ada yang atletis kan, ada yang kutu buku gitu kan, atau nggak pandai dalam berolahraga. Oke. Hmm. Kenapa harus aku? Hmm. Oh, Sakura. Sakura. Udah lama nggak ada Sakura ya. Sekali yang ngomong, ah. Lagi gue cuma ngomong. Oh, iya jelas. Bang tampan gitu lawan. Hmm. Gue ngeliat di opening doi rambutnya hijau ya, tapi kok ini kok agak-agak ke Tosca gitu ya. Oh, Ayano ulang tahun. Ih. Kapan dirayainnya? Oke. Mm-mm. Mm-mm. Oh, apa tuh? Hmm. Oke. Hmm. Nah, aku penasaran bakal bocor apa enggak gitu. Hmm. Lalu? Hmm. Apa tuh?
Oh, ada surel. Kita menggunakan bahasa sini aja, surel. Riwen sadar. Oh, gila, cantik banget. Cantik banget. Riwen sadar kalau ayah ngelakuin. Ya emang sih kan dari mana B juga, dari mana Bu juga kan. Ah, Maya. Hmm. Oh. Hmm. 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 Kok di sebelahnya? Kok di sebelahnya? Ah. Ah. Santuy, santuy. Capek. Capek, capek. Santuy dulu. Ini so far masih 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 like ya. Masih like-like aja, belum ada yang bang gitu. Gue takutnya di akhir nanti ada bang gitu. Yang udah-udah gitu sih. Oke. Dengan cara dengan cara penasaran sih. Langsung labrak nih, labrak. Dilabrak. Iya dilabrak bener. Udah pakai ganti muka aja udah. Fokus pakai ngomong gitu. Terlalu lucu loh. Hmm. Itu bukan berarti salah gitu. Kau boleh mengeluarkan loh. Aku akan keluar. Yes. Hmm. Nggak adil. Oke. Oke, let's go. Apakah matematika? Siapa lagi kalau bukan Ayano Koji? Saksinya Ayano Koji pasti. Oh no.
Kaget gue abangnya ternyata. Gue pikir ayo lo kok Oji. Iya. Hmm. Oke. Oke. Ya kan, gue ngasal loh matematika loh. Abis apa lagi yang menurut yang apa ya, yang menurut gue tuh greget gitu ya, matematika. Matematika yang paling greget. Tapi gue kaget loh kalau Kusida suka sama matematika gitu. Aku tidak perlu. Oh, ketahuan. Hai. Nyam 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 nyam. Oke, penasaran. Jika menang draw kita, oh, oh, mampus lu. Pundak lu berat lu. Pundak lu berat lu. Ayo lu, mari kita. Pundak lu berat lu. Pundak lu berat lu. Oke, jangan. Yes. Let's go. Ya, let's go. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Mm. Biar biar nggak salah paham, biar nggak salah paham. Mau nggak mau, lu bakal cerita. Nih berubah nih, berubah nih, berubah. Oh enggak, yang berubah mukanya. Oke. Gua jauh banget SD. Mm-mm. Heeh. Heeh. Mm-mm. 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 Benar. Oh. Hmm. Pansos. Mm-mm. Timosa. Oke. Mm-mm. Hmm. Hmm. Mm-mm.
Hmm. Uh, uh. Gue bingung letak. Oh, oh, oh iya. Di akhirnya dibully. Oke. Menghunuskan senjataku, anjay. Badut sejati emang Kushida. Badut sejati emang. Mm-mm. Yes, pisau bermata dua emang. Hmm. Oke. Hmm. Subarasi. Subarasi. Oke, kamu mau kayak Bondre, Subarasi. Oh my god, bener gila nih orang. Monster pemanjat sih. This is the master of fansos. Ya udah, ya udah. Ayana udah cukup puas kok. Ternyata habis. Ya jadi tentang flashbacknya Gusida, gue pribadi nggak begitu tertarik sih, bener nggak begitu tertarik. Ternyata seperti itu doang gitu. Jadi kayak nggak, tadi gue pikir gini, ini gue pikirin aja ini ya, yang bukan bukan terjadi pada Kusida. Yang tadi gue pikirin, dia dikecewain sama orang, dia dikecewain sama orang karena dia udah terlalu baik gitu sama someone gitu kan, sama someone gitu kan. Dan terus akhirnya dia memutuskan untuk jadi jahat. Tadi gue pikir gitu kan. Tapi justru kayak pisau bermata dua gitu kan. Ya dimana memang niat lu tuh sudah jahat, men. Niat lu tuh udah ingin apa namanya, ingin dikenal banyak orang gitu kan. Dimana kekuatan lu
pas-pasan gitu kan, ibaratnya lu nggak jago olahraga, lu juga nggak jago olahraga gitu kan, makanya kan lu mencoba untuk apa ya, caper lah ke orang-orang gitu kan yang menurut lu bisa gitu kan, ke laki-laki khususnya. Dan ternyata itu tidak cukup men. Nah makanya kan akhirnya kan dia mengungkapkan perasaannya ke catatan daring lah ibaratnya kan. Dan di situ malah justru apa ya, catatannya ketahuan gitu kan sama sama temennya, dan itu benar-benar kesebar gitu kan, bahwa bahwa dia ini ternyata busuk ya kan, Kusida ternyata busuk gitu kan, bahwa ternyata Kusida ini memang ingin dianggap terkenal gitu kan. Makanya akhirnya kan ketika ada hal-hal yang tidak ditampilkan di catatan, makanya dia akhirnya ungkapkan semuanya ke apa namanya, ke orang-orang yang sudah selama ini percaya gitu kan. Nah, apapun itu, mau tentang apa yang intim atau apalah gitu kan, jadi yang akhirnya malah sesama teman berantem gitu kan, itu yang dinikmati oleh Kusida gitu. Dan makanya dengan apa yang apa ya, dengan apa yang ia dapatkan dan apa yang ia lakukan saat ini, yaitu murni karena emang dia ingin dianggap hebat gitu kan. Jadi makanya Ayako Koji menganggap sebagai the master of pansos gitu. Jadi makanya ya gua nggak, jujur sih gua nggak begitu tertarik sama apa yang terjadi pada Kusida gitu, karena memang itu jelek gitu loh. Jadi nggak perlu apa ya, nggak dapat nilai hidupnya, gua justru malah ketawa gua. Jadi kayak ya lu badut gitu ya, lu tuh badut, udah itu doang, this is badut gitu. Jadi kayak kalau misalkan ya, kalau misalkan tadi apa, lu ternyata ada orang baik gitu kan di awalnya gitu kan, lu orang baik, terus akhirnya lu dikecewain gitu kan sama temen lu karena padahal lu tidak melakukan hal itu. Nah itu mungkin bakal apa ya, bakal kesannya kayak gue bakal respect sama lu gitu dengan apa yang lu lakukan sekarang gitu kan, walaupun lu jahat gitu. Tapi kalau misalkan emang dari awal niat lu udah jahat gitu kan, niat lu udah apa namanya, ingin pansos, ya udah nggak ada spesialnya gitu, pantas lu dibilang badut gitu. Makanya gitu, ya udah, tinggal tinggal ini aja sih menurut gua, tinggal nikmati waktu lu aja, tinggal nikmati apa ya bahasanya ya, tinggal nikmati apa yang terjadi lah pada diri lu gitu. Gue berharap semoga ya Ayano sadar sih, atau Ayano coba bermain halus lah gitu kan, agar tidak menyakiti perasaan Kusida, tapi orang-orang tahu bahwa ternyata Kusida ini orang yang gak bener gitu kan. Takutnya gini sih, iya itu bener-bener apa yang gue bilang dan apa yang gue pikirkan gitu. Takutnya nanti ketika Ayano mempermalukan Kusida nantinya kan di satu kelas, dan teman-temannya nanti menganggap Kusida ternyata orang jahat atau orang atau pengkhianat selama ini, itu kan berarti kan dejavu, yang artinya dia bakal mendapatkan 2 kali, yang artinya dia mendapat apa namanya, kebodohannya 2 kali gitu kan, pada saat di SMP dan sekarang gitu. Nah makanya gue pengen tahu bagaimana caranya agar Ayano tidak mempermalukan Kusida, tapi juga dia sadar akan kesalahannya. Itu gue pengen tahu aja sih. Jadi kayak gue berharap semoga Kusida tuh dapat karmanya gitu, apa yang dia lakukan tuh semoga dapat karmanya gitu. Dia seperti itu, biar dia mikir tapi juga dia tidak apa namanya, mempermalukan diri sendiri gitu kan. Itu sih gue rasa Ayano tidak sejahat pada cewek menurut gue sih gitu. Jadi tahulah nanti bakal gimana. Dan episode ini tidak ada Kei. Itu gila sih, gue kayak apa ya, kayak ya finally gitu, akhirnya nggak ada Kei gitu. Gue pikir dari kemarin kan ada Kei gitu, walaupun cuma sekilas gitu kan, tapi ada ya, kayak nggak ada deh. Bahkan Airi aja atau si Sakura aja cuma ngedesah dong, udah langsung hilang gitu kan. Jadi bener-bener yang episode ini cuma si karakter baru, si HCB, terus sama full Kusida aja gitu kan. Gitu. Ya udah itu aja reaction anime gue. Sayang banget sih nggak ada Shiori, nggak ada Iori Shina. Semoga sih nanti next episode ada lah. Gila tuh pacar kedua gue itu setelah Takina gitu, semoga aja sih ada ya.
Tapi nggak tahu sih, gue bener-bener nggak punya bayangan dia orangnya kayak gimana. Tapi gue pertama kali dikasih tahu sama teman-teman gue bahwa dia ternyata Rida Kanasi, dan gue benar-benar tertarik secara face, secara apa ya, punya pandangan pertama gue gitu kan ke Sina gitu. Gue langsung suka banget sama karakter kayak Sina gitu kan, kayak bakal kalem-kalem cantik gimana gitu ya. Semoga aja sih nanti, atau ya dewasa lah gitu dibanding apa karakter-karakter yang nanti bakal sering kita temuin di Chote gitu kan. Gue berharap sih semoga bagus gitu si Sina nanti gitu. Dan yang pasti coba subscribe di komentar kira anime sama apa atau konten anime apa lagi yang kalian untuk gue bahas, dan coba like kalau suka, kalau nggak suka dislike saja. Jangan lupa notifikasinya agar lo tidak video gue. Sampai ketemu lagi pesan dari gue selanjutnya, dan